Ibu saya sedang nyinden juga, dan sedang menari, juga silat juga. Nah, ini ada 2 sosok pesinden ngalage. Salah satunya ada saya sebelah kiri dan sebelah kanannya ada ibu saya. Nah, apa istilah sinden ngalage itu? Pesinden yang menari. Jadi pesinden yang nyinden sambil menari. Lalu kata ngalage tersebut itu ngalage hanya sebagai kata kerja, ngalage, menari, ya, menari. Jadi lagenya itu sebenarnya aksi, moyeng, bergaya gitu ya. Nah, di sini pada dasarnya ngalage itu memiliki unsur kata laga, lage, lagu. Laga itu gaya, lage itu aksi, lagu itu penggabungan notasi dan lirik atau menyanyi. Nah, jadi sama saya di sini dibundelin, maksudnya jadi satu kesatuan namanya ngalage, sinden ngalage. Pesinden yang menyampaikan pertunjukannya sambil menari. Gitu. Selanjutnya, Ibu. Nah, sebelum ke manfaat, sebenarnya tadi yang telah saya uraikan di atas menunjukkan bahwa daerah Priangan diantaranya memiliki seni vokal yang disebut sinden atau pesinden itu terjadi dengan adanya daya tari dalam bidang seni dan bidang tari yang kuat. Maka bahwasannya pada tahun 20-an diantaranya masih terdapat sinden yang masih bersifat seperti ronggeng, yang sambil menari setidaknya ada unsur gerakan atau ngalage. Nah, sama halnya seperti pesinden-pesinden saat ini. Seperti banyak sekali yang menilai, wah, sinden mau sinden itu aja, nggak mau sinden ini. Sinden ini mah selain menyanyi ada menari, jadi ada daya pikat untuk penonton. Nah, begitu ya. Lalu tetapi ngalage itu sebagai bagian dari daya tarik penampilan seorang sinden, terutama dalam penyajian karawitan mandiri. Apa sih sebetulnya penyajian mandiri? Seperti pesinden sedang nyinden di dalam di dalam berupa pertunjukan. Pesinden sedang sebuah pertunjukan itu diusahakan untuk menjadi all out, untuk bisa mengekspresikan lagunya kawin dengan musiknya. Nah, dengan adanya sajian pertunjukan sinden ngalage ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pesinden. Betul. Karena kenapa? Pada zaman sekarang, sinden itu tidak hanya duduk manis saja, Ibu Eli. Akan tetapi memiliki unsur daya pikat yang sangat tinggi. Karena apa? Pesinden itu harkat dan martabat derajatnya sangat tinggi. Pada zaman dahulu, tahun 70-80-an, ada sosok sinden Ibu Titim Fatimah dan Ibu Upit Sarimana. Pada waktu itu, beliau sedang membawakan sajian wayang golek. Posisi sinden itu di atas dalang. Maksudnya, dia pakai kursi. Dalang itu duduk di panggung, ada wayang. Tapi pesindennya itu pakai kursi. Salah satunya request dari Bapak Presiden Soekarno. Saya ingin pesindennya duduk pakai kursi. Bahkan pada saat itu Ibu Upit Sarimana, karena memang waktu itu spontanitas Bapak Presiden meminta, beliau itu naik ke atas peti wayang. Karena mereka menganggap bahwa pesinden itu sebuah mutiara yang ada di dalam pertunjukan. Pertama, seorang perempuan. Yang kedua, memiliki anugerah yang diberikan sama Tuhan, sama Allah, tentang pita suara atau olah vokal yang sangat baik. Yang ketiga, memakai sanggul, kebaya yang begitu asik, unik, dan etnik. Yang keempat, pancaran
atau inner beauty seorang perempuan itu akan keluar gitu. Jadi memang Bapak Presiden Soekarno pada saat itu sangat menggandrungi seorang pesinden. Maaf, di sini bukan suka dalam arti mencintai, tapi mengagumi sosok sinden. Nah, lalu sekarang manfaatnya apa sih untuk saat ini? Nah, manfaatnya itu untuk bagi pesinden sendiri, dengan adanya sajian pertunjukan Sinden Ngalage ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi para pesinden dan para seniman generasi muda yang berkecimpung dalam karawitan Sunda, khususnya dalam bidang kepesindenan, untuk memiliki sesuatu pertunjukan yang penuh dengan kreativitas. Kenapa kreativitas? Pesinden ini untuk saat ini kreativitasnya satu, memiliki improvisasi. Dalam nyanyi itu seorang pesinden tidak bisa, misalkan, oh lagu ini begini, oh lagu ini sesuai dengan arkuhnya begini. Itu hanya sekedar membaca partitur. Tapi pesinden sekarang itu harus kreatif. Selain bisa menari, selain bisa memberikan pertunjukan yang inovatif, akan tetapi memberikan sajian olah vokal, improvisasi dalam teknik suara yang baik. Kalau pada zaman dulu, pesinden hanya nunani, hanya begitu, kenongan, goongan. Tapi untuk saat ini, pesinden sangat diwajibkan untuk memiliki inovasi dan improvisasi sebagai kreativitas sinden. Itu manfaat yang pertama. Yang kedua di bidang ilmu. Jadi hasil pertunjukan ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dan acuan di dalam melakukan dan meningkatkan kualitas sinden yang bisa dilakukan oleh pesinden profesional, baik formal maupun non-formal dalam seni pertunjukan. Nah, kenapa menjadi referensi? Karena pada saat ini, mungkin pada tahun 90-an, salah satunya pencetusnya itu ibu saya, Ibu Iis Rohayati. Pada tahun 90-an, beliau mendobrak bahwa sinden itu kreativitasnya dengan bisa menari, juga dengan bisa pencak silat. Kenapa bisa disebut bidang ilmu? Karena sekarang bisa menjadi referensi para calon-calon sarjana atau magister, Bu. Karena sekarang ini harus ini dibuka atau dibedah. Kenapa sinden Ngalage ini harus menjadi sebagai bidang ilmu? Yang pertama, selain adanya kreativitas dalam bidang olah vokal dan kreativitas dalam menari, tapi di sini juga sebagai penjaga diri, Bu. Kenapa dulu ibu saya menari, kadang-kadang silat dan sebagainya? Karena pada zaman itu, kata ibu saya, banyak sekali para tangan-tangan nakal, laki-laki hidung belang yang ingin tari bersama dengan tidak sopan. Nah, kenapa sampai saat ini ibu saya menurunkan sinden Ngalage terhadap Rita, terhadap saya? Karena mama bilang, ilmu seberat-beratnya ilmu, kalau kamu bisa, semuanya akan ringan. Juga kalau seketika dibutuhkan, sudah ada di dalam diri kamu, akan sangat ringan untuk dilakukan. Nah, kenapa sinden sekarang di Ngalage ini sangat berarti gitu. Dan sampai saat ini masih ada hidung-hidung belang yang aneh-aneh. Ya mungkin kalau saat ini dengan orang-orang yang berada di bawah kandungan alkohol dan sebagainya, dan dia tidak bisa meng-hire tubuhnya, maksudnya meng-hire dirinya dengan baik, ya kita juga punya ilmu tersendiri gitu, punya benteng gitu, punya benteng. Tidak hanya menyanyi saja gitu. Bidang ilmunya tadi saya bilang sebagai referensi dan acuan di dalam melakukan kegiatan dalam kualitas sinden yang bisa dilakukan oleh pesinden profesional baik formal maupun non formal. Selanjutnya, ini manfaat untuk masyarakat. Nah, ini tidak bisa dipungkiri, Bu.
teman-teman semua untuk di masyarakat, meskipun tidak mengerti di luar provinsi ya, dari Jambi, dari mana dan sebagainya, saya sebenarnya di lingkungan saya nggak ada yang seperti nggak ada begini misalkan, meskipun ada namanya apa. Nah, tapi untuk di Jawa Barat dan sekitarnya Parahyangan gitu ya, bahwa manfaat untuk di masyarakat itu dapat dinikmati di setiap event, misalkan salah satunya pesta pernikahan, hitanan, ada event tertentu yang sifatnya menghibur untuk kalangan bawah, menengah, atas. Jadi memang segmennya semua. Ada juga satu lagi sebagai ritual. Nah, jadi sinden ini juga ada lagu-lagu tertentu khususnya untuk masyarakat. Salah satunya di daerah Banten, di Serentaun, Bu. Itu pesinden itu harus menyanyikan lagu khusus tentang terima kasih kita kepada alam, leluhur, dan kepada Tuhan. Seperti salah satunya lagu ritualnya ada Kidung. Saya boleh sedikit liriknya ya Bu ya? Sangat boleh. Karena Boleh, silakan Ibu. iya, karena kebanyakan pesinden itu nyanyinya tentang cinta, tentang sedih gitu ya. Tapi untuk masyarakat, bagi masyarakat khususnya Baduy luar dan dalam, ini sangat-sangat berarti seperti lagu Kidung. Bismillah puja wiwitan ka Gusti nu Maha Suci anu murbeng jeung alamna nu parantos masihan martabat jeung berkahna lahir jeung batin dina mangsa deren tahun, misal seperti begitu. Jadi memang ada sangkut paut lirik dan isi atau esensi lagunya itu untuk menghaturkan rasa terima kasih kita kepada Allah dan yang telah memberikan alam yang subur, yang telah memberikan penghijauan, yang telah memberikan kita hidup. Nah, begitu. Itu manfaat seni tradisi khususnya sinden. Ya, kita rangkum bahwa pesinden dengan adanya sajian pertunjukan sinden Ngalage diharapkan dapat bermanfaat bagi para pesinden dan para seniman berkecimpung dalam karawitan Sunda khususnya bidang kepesindenan. Selanjutnya, sudah ya? Oke, tadi sudah saya paparkan ya Bu ya. Nah ini, ada pesinden masa kini. Ada sinden, ada sisindenan. Apa sebenarnya perbedaan sinden dan sisindenan? Kita beralih dulu sekarang ke sisindenan. Sisindenan itu sinden bohongan. Hanya packagingnya saja yang terlihat dari luar. Hanya sebatas memakai kebaya, di make up dan sanggul. Dia itu ingin disebut seorang sinden. Pada dasarnya ilmunya dia itu tidak ada. Bagaimana tentang ilmunya? Sinden itu harus pintar berimprovisasi dalam lagu sisindiran. Sinden itu harus bisa melakukan berbagai ritme yang ada dalam wayang golek. Dalam wayang golek itu selain ritmis yang sedang, yang cepat, yang lebih cepat, ada kata dalam Sunda itu sawilet, sawilet itu kering, 2 wilet itu lambat, 4 wilet itu lebih lambat. Seorang sinden sungguhan itu sudah bisa dan mumpuni dengan ilmunya. Tapi si sindenan hanya luarnya saja, hanya packagingnya saja. Kalau untuk dibahas, ini sangat terlalu lebar. Nah, kenapa saya disebut pesinden masa kini ada 2 bagian dan kategori dan kriteria. Untuk sinden sungguhan ini bisa terbilang teman-teman semua. Bisa terbilang mungkin ada beberapa. Sindian atau sisindirang.
sinden, sindian, sisindiran. Jadi pada zaman dahulu, kalau seorang pesinden belum bisa menyanyikan lagu sisindiran di dalam posisi lagu tertentu, belum bisa dijadikan disebut sinden. Contoh, sisindiran misalkan, dari mana datangnya lintah. Ini saya Indonesiakan saja karena memang ada teman-teman yang di luar provinsi. Ini sisindiran. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Itu sisindiran ada cangkang, ada isi, atau ada bungkus, ada isi. Nah, misal bagaimana Bu? Seolah-olah sinden ini benar-benar ingin menyajikan pertunjukan sindennya dengan baik. Oke, coba saja ini. Misal ada namanya posisi macan ucul. Macan ucul itu catrik. Kenongannya da, goongnya ti. Kalau di Salendro itu teori dasar musik karawitan ada yang namanya notasi ya. Notasi atanapi naon eta teh pangjejer angka daminatila. Dati nami daminati, da sebagai kenongan, diti sebagai goongan. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mana datangnya cinta? Seperti begitu. Itu kalau memang seorang sinden sudah bisa mempresentasikan antara kenongan dan goongan, lagu sisindiran cangkang dan isi, itu beliau sudah bisa dikatakan sebagai seorang sinden. Karena kenapa? Kebanyakan seorang sinden menggurui atau membeo dari referensi lagu-lagu yang sudah ada. Misal, kalau di Sunda ada lagunya Kukupu. Hiberdei kukupu, hibertenangan. Itu begitu, dan menurut beliau itu sudah betul karena sesuai dengan kaset. Tapi sinden sesungguhnya mereka bisa menciptakan notasi, bisa mempresentasikan komposisi lagu di dalam panggung secara spontan. Kalau di panggung begini, Kang, posisinya apa ini? Oh, kulu-kulu gancang, kenongannya 5. Kenongannya 4. Kenongannya 4, goongnya 2. Oke. Itu sinden langsung. Oh, ini apa tentang apa? Ini tentang Gatot-Kaca. Oke, berarti liriknya atau rumpakannya tentang satria yang tangguh. Contoh, sinden harus dengan respeknya menanggap posisi lagu, cerita lagu, dan langsung dipresentasikan pada saat itu di panggung. Itu kreativitas sinden. Contoh, misalkan Gatot-Kaca tentang ketangguhan. Perwira zaman merdeka, nganggem pancen anu mulia, boga wibawa tur perkasa, pikir ngancurkeun benteng negara, seperti begitu. Ada memang suatu lirik yang dikhususkan. Itu sinden. Tapi kalau sisindenan, paling untuk sekarang seperti OVJ. Lagunya apa? Cinta, jadi kau datang juga. Atau lagu apa? Misalkan, Tengah Putih atau apa. Padahal itu bukan lagu sinden. Mereka melihatnya dengan packagingnya, dengan sajian musiknya. Kalau OVJ kan ada kacapi, ada gamelannya, seperti campur sari kalau di Jawa. Tapi lagunya sudah kemana-mana, sudah ngawur. Nah itu, kenapa saya di dua kategori. Pesinden masa kini itu dua kategori, sinden sungguhan dan sisindenan. Itulah. Jadi sebagai sinden sungguhan itu sangat berat. Punya tugas yang memang banyak diselesaikan secara spontan. Nah, lalu seorang pesinden kalau di panggung
ada yang minta lagu. Bu, ini pengen dipanggil, namanya Bapak Kuwu, Bapak Lurah Utang misal. Atau Ibu Eli misalkan. Supaya para penonton atau yang minta lagu ini bisa memberikan sebuah saweran. Itu para pesinden itu dengan kreativitasnya menghilangkan lirik yang sudah ada, diganti dengan sambutan panggilan para tamu yang ingin dipanggil. Itu harus disesuaikan. Seperti guru wilangan. Misal, dari mana datangnya lintah? 9. Sekarang diganti. Sama saya harus memanggil, misalkan, Ibu Eli. Mangga kapayunan, mangga kapayun Ibu Eli. Mangga kapayun Ibu Eli. Seperti begitu. Jadi harus pintar juga membuat lirik atau rumpaka secara spontan. Itulah seorang sinden. Jadi kesimpulannya, selain membawakan atau mempresentasikan sebuah lagu secara arkuh, secara betul, akan tetapi juga di sini diutamakan para pesinden itu bisa menyampaikan sebuah materi sinden dengan request secara spontan. Gitu loh. Kreativitas itu. Misal lagu Es Lilin. Es Lilin mah cucu galapa muda. Itu hanya sebagai contoh di dalam kaset. Tapi seorang pesinden bisa begini. Es Lilin mah cucu galapa muda. Bisa diimprovisasikan itu namanya lagu itu, notasi itu. Terus dibantuin mah cece, didorong-dorong. Dibantuin mah, didorong-dorong. Itu kelebihan seorang sinden. Bisa mempresentasikan improvisasi secara spontan. Nanti dipertunjukkan selanjutnya lagu Es Lilin sama saya sendiri misalkan. Udah lain lagi Bu improvisasinya. Bisa saja di panggung selanjutnya, Es Lilin mah cece, kalau apa muda, itu sudah lain lagi dengan tadi. Tadi kalau apa muda, seperti begitu. Beda lagi di panggung yang lain, dibantun mah cece, dibantun kasuka jadi, udah lain lagi. Itulah ciri improvisasi, ciri kreativitas seorang pesinden. Bukan karena Rita sinden, Ibu sinden, tapi menurut saya seorang pesinden itu cerdas. Harus cerdas. Gitu. Nah, di sini ada segera soalan sinden. Nah, ini di bawah waktu itu Rita diundang ke pertunjukan Sinden Republik pada tahun 2016 sampai 2019 kemarin sebelum pandemi. Saya itu di sini menyanyi sambil memberikan peran seorang ronggeng. Pada saat itu ronggeng itu dikerumun oleh seorang laki-laki hidung belang. Tapi saya bisa silat gitu. Jadi tapi saya tidak murahan. Nah, ini di bawah sekilas Bu ya, ini iklan. Di belakang itu Mas Butet. Mas Butet Kartarjasa, terus di belakangnya lagi perempuan Sahita, itu 4 orang Sahita. Saya nggak banyak ya ininya, maaf. Di sini itu ada Soimah, ada Mbak Soimah, ada Mbak Seruti, ada Mbak Sri Endah, ada almarhum Mas Jaduk, dan sebagainya. Bayangkan, kenapa pesinden masa kini khususnya di Jawa Barat bisa dihitung. Contoh dan kebuktian yang diangkat, yang dibawa ke Jakarta, referensi dari Mbah Sujiwo Tejo. Bu, dari Jawa Barat hanya saya sendiri. Saya itu dirempung dengan 5 sinden Jawa. Dari Solo, dari Jawa Timurnya, waduh, jadi Jawa Tengahnya, dari Yogyakarta. Saya itu merasa miris gitu loh. Padahal kalau kita lihat gitu,
kita itu banyak sekali para pesinden generasi muda yang memang bisa seperti begini dan akan bisa lebih dari para pendahulu. Nah, mungkin pemaparan singkat saya sekian ya Bu ya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa menyimak dengan baik pemaparan singkat ini dan bisa bermanfaat bagi semuanya. Dan juga siapa tahu nih teman-teman semua yang dari luar provinsi ingin mengundang Rita Tila nih gitu ya, nyinden di kampungnya dengan ngalagenya gitu, silahkan boleh. Juga sekarang juga Rita telah aplikasikan di dalam pertunjukan Rita sehari-hari gitu. Jadi pertunjukan Rita itu sekarang kan tidak menggunakan gamelan karena memang sekarang itu sudah industri kita udah maju gitu ya. Jadi memang selain di dalam seni tradisi banget, juga Rita sering nyanyi yang dilatar belakangi dengan musik barat, home band, dengan musik combo atau semi. Tapi Rita tidak pernah menghilangkan hasanah budaya. Yang pertama selalu pakai kebaya, selalu disanggul, selalu membawa tukang kendang spesial karena memang setelah mendengar lagu itu, tubuh saya itu merasa ingin bergerak mengikuti alur melodi dan harus ada kendang yang bisa membawa gerakan tari ini ke dalam situasi lagu pada saat itu. Terima kasih Ibu. Aduh, segitu pemaparannya. Mohon maaf kalau terlalu cepat karena saya itu kalau sudah membahas ini selalu excited, selalu senang gitu. Silakan moderator. Ibu. Baik, Ibu Rita Tila, terima kasih atas pemaparannya. Baik, Kakang Teteh, itulah pemaparan kita hari ini yang disampaikan oleh Ibu Rita Tila seputar tema Bincang Budaya Seni Sunda, khususnya tadi sudah merujuk kepada kepesindenan, begitu ya. Untuk selanjutnya, ya, kasih aplaus dulu, Kang Sam. Kasih Apa, aplaus Ibu? dulu buat Bu Rita Tila yang luar biasa ini. Merinding tadi dengernya. Merinding ini Bu Rita. Sangat luar biasa, Ibu. Terima Untuk selanjutnya kasih. Baik, di sini sudah ada yang ingin bertanya ya. Silakan untuk Teh Rizkia Rima Putri, silakan. Dari Jambi ya? Universitas Jambi. Iya, Ya, Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, bagaimana cara Ibu mematahkan stigma negatif dari masyarakat tentang sinden yang ada saat ini, Bu? Ya, ini langsung saja atau gimana ya? Langsung saja. Langsung saja ya, biar stoknya enak. boleh, silakan Ini saja, Ibu. pertanyaan yang sangat bagus, luar biasa. Jadi yang pertama, saya sangat berterima kasih kepada Ibu Arnesa yang telah berkobar ingin memperjuangkan seorang pesindennya itu dengan martabat yang lebih baik. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana Rita bisa mematahkan bahwa untuk saat ini pesinden wajib untuk mencapai pendidikan yang tinggi. Kenapa? Itu salah satu sebagai pematahan atau pemotongan stigma tentang konotasi yang kotor untuk para pesinden. Dan sebetulnya bukan sinden yang jelek pada saat itu. Akan tetapi ada satu oknum. Karena kalau di ronggeng itu, dulu pertunjukan ronggeng itu, selain sinden ada penari. Justru di sini adalah salah satu oknum penari yang bisa dibawa. Karena satu kesatuan lingkung seni terbawa jelek semua. Maka Ibu Arnesa pada tahun 1943 merasa gerah dengan keadaan begini. Karena saya sebagai seorang sinden menurut pemaparan beliau pada saat itu, saya tidak begitu. Nah, kenapa sekarang saat ini saya seorang pesinden muda bisa melanjutkan itu tanpa adanya konotasi negatif, dibarengi dengan attitude yang baik, dibarengi dengan pendidikan yang baik, dibarengi dengan ilmu-ilmu yang baik.
tentunya dengan isi di dalam knowledge kita. Nah itu gitu, salah satunya. Jadi memang pada saat itu tidak mudah Ibu Arnesa ingin mematahkan konotasi negatif terhadap sinden, tidak mudah. Karena memang sinden dan ronggeng juga para penabuh satu kesatuan. Kalau ada yang satu tidak betul, semua terbawa arus. Semua belum disebut sinden, seorang nyanyi itu. Jadi grup ronggeng saja. Belum. Maka dengan adanya pernyataan dari Ibu Arnesa, sinden mah sinden, tidak bisa disebut ronggeng. Maksudnya sinden tetap sinden, jangan disebut ronggeng. Nah, jadi memang pematahan ini dari zaman dahulu sudah dilakukan oleh Ibu Arnesa. Nah, yang kedua mungkin untuk generasi saya, tadi itu dilandasi dengan unsur knowledge, pendidikan. Dilandasi dengan unsur attitude. Dan dilandasi dengan kemasan yang lebih baik lagi. Itu loh. Makanya sekarang sudah tercipta. Setiap ada pertunjukan sinden, ada penarinya juga. Yang orang yang suka joget atau memberi uangnya di bawah panggung. Tidak boleh di atas panggung. Itu. Gitu ya. Kecuali misal kalau masih di sanak saudara, orang yang tahu, teman dekat itu bisa oke. Tapi untuk lebih jauh lagi ada sajian bajidoran namanya. Itu sudah tidak boleh. Karena bajidoran itu kalau orang Indonesia bilangnya tripping Sunda. Musiknya itu musik disco, ding dang ding dang ding dang ding, gitu terus berulang-ulang. Dan itu pasti akan terjadi di bawah sadar, ada yang mabuk lah, ada yang cunihin dan sebagainya. Nah, maka bajidoran atau lebih dekatnya ketuk tilu bajidoran sekarang sudah tidak boleh cara penyajiannya disatukan dengan para penari laki-laki, maksudnya yang datang gitu tamu, biar mereka juga terjaga kehormatannya. Jadi nyanyinya itu di panggung, narinya di panggung, tapi si bajidor atau penari atau tamu laki-laki yang mau sawer di bawah. Mungkin untuk yang non formal, maksudnya mereka yang otodidak, cara menghempas konotasi negatifnya begitu, membuat dua tingkatan, yang satu tingkatan untuk penghibur, yang satu untuk tingkatan para pelaku seninya yang menghibur, yang di bawah tingkatan untuk yang nyawernya. Jadi tidak sepanggung. Mungkin itu cara mematahkan konotasi negatif untuk para penari atau lingkung seni ketuk tilu khususnya bajidoran. Nah, mungkin sebagai kita yang hidup formal, yang sekolah dan sebagainya, mungkin salah satunya kita diisi dengan knowledge. Ya, keduanya attitude. Dengan berpendidikan tinggi itu pasti akan seimbang attitude kita juga dengan apa yang kita miliki. Gitu. Mungkin begitu, mungkin bisa terjawab pertanyaannya untuk Rizkia Rima Putri. Baik, terima kasih Bu Tatila atas jawabannya. Itu mungkin Ibu Teh Rizkia Rima Putri mengenai jawaban apa yang tadi ditanyakan. Oke, untuk selanjutnya silakan untuk Teh Anindita dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan Ibu, saya Anindita Laila Amalia dari Universitas Jambi. Di sini mungkin yang ingin saya tanyakan mengenai ini ya Bu, teori saja, dan ingin sedikit mendengar cerita Ibu nanti. Jadi untuk pertanyaan saya, kan ada juga sinden yang dari Jawa Tengah ya Ibu. Jadi apa Ibu perbedaan antara sinden Jawa Barat dan juga sinden Jawa Tengah?
Kemudian Ibu ini kan sudah menjadi pesinden internasional ya Ibu. Jadi saya ingin mendengar cerita Ibu bagaimana awal mula Ibu sampai bisa menjadi pesinden internasional Ibu. Seperti itu Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih. Aduh, keren ini mahasiswanya keren-keren Ibu Eli. Terima kasih, ini Pinter-pinter ya Bu pertanyaan Rita. ya, keren. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Apa perbedaan antara sinden Jawa dan sinden Sunda lah intinya begitu ya, kita kerucutkan. Yang bedanya itu cara menyampaikan teknik. Kalau sinden Sunda, begini contoh. Ada teknik tertentu, misal Dewi Asri tani lewi baraja enten gumilang. Itu sebagai teknik. Sudah kentara perbedaannya sama sinden Jawa. Kalau sinden Jawa dengan suara yang khas tengeknya atau ngidung dari suara khas hidung, tekniknya juga berbeda. Misal ngalor ngidung, vibranya itu kental. Nyetan balik kulo. Bu Ritanya kayaknya terlempar ya. Maaf ya, keluar sendiri jaringan. Lanjut ya. Jadi memang ada perbedaan teknik. Ada perbedaan teknik di sini yang memang sangat kental dan kentara sekali. Bagaimana, ada suara Rita, ada ya? Ada Bu Rita. Ada Ibu Rita. Jadi yang dibedakannya itu memang dari pertama sajian pertunjukan. Kalau sinden Sunda itu cukup 1 atau 2 orang. Kalau sinden Jawa itu sampai 12. Terus kalau sinden Sunda, penyajiannya aja dulu. Sinden Sunda menghadap ke penonton. Dalangnya, pangrawitnya menghadap ke penonton. Tapi kalau Jawa, justru sebenarnya membelakangi penonton, hanya yang dilihat layar saja. Kalau wayang kulit. Di dalam pembawaan sinden Sunda, tegas. Mega mendung, hujan ngeprung, rinci, rinci, hujan alit-alit. Di pengpreng, sinden Sunda itu punya dinamika. Ipis tebal nyanyi. Selalu menghayati isi lagu itu dengan full soul. Di pangkrang ku mega bodas. Lirih. Ada ketika di pangkrang ku mega bodas. Seperti begitu. Isi lagu, esensi. Tapi yang sudah saya telaah untuk sinden Jawa, mengalur. Mengalun. Ngalor ngidul, nyetan balik kula. Perbedaannya itu dalam vibra kental. Pembawaan suara paling banyak menggunakan falsetto atau head voice. Yang ketiga, lembut. Yang keempat, kebanyakannya suaranya itu selalu di tinggi. Gitu. Dan yang kentara memang di teknik-teknik cara penyampaian, cara menyanyikannya sangat berbeda, jelas sekali. Gitu. Cuman kenapa Bu sama dinamakannya sinden? Sama, mereka juga diiringi dengan gamelan, mengiringi campur sari, mengiringi wayang golek, sama mereka juga. Disanggul dengan sanggul jabing Jawa dengan khasnya, kebaya Jawanya yang khasnya, juga disinjang itu sama.
Kenapa ada persamaannya, Bu? Ya itulah budaya. Memiliki suatu khas tersendiri. Apa sih bedanya dalam packaging baju antara pesinden Sunda dan pesinden Jawa? Dilihat dari sanggul Sunda pun udah berbeda. Kalau sanggul Sunda ke belakang begini. Kalau sanggul Jawa ngajar bebeng ke sini. Begitu di packagingnya juga. Bajunya, kalau kalau kebaya Sunda, kita lihat Ibu Dewi Sartika yang disatuin begini, catat. Tapi kalau Jawa seperti Ibu Kartini, di sini ada beb. Nah, dari packagingnya juga sudah berbeda. Selain dari teknik-teknik yang tadi, selain dari performa pertunjukannya tadi, juga dari packaging kebayanya pun sudah berbeda. Begitu. Mudah-mudahan dengan jawaban ini yang saya tahu bisa jangan puas tapi bisa terjawab dengan apa logis gitu ya, sama siapa tadi. Soalnya kalau semua jawaban kalau semua jawaban dibikin puas, kitanya akan malas. Tidak mau mencari dan tidak mau terus belajar. Tapi kalau kita merasa oke, dengan logika saya bisa menerima ini. Tapi terus cari, mungkin saja di luar sana ada perbedaan yang lebih signifikan. Lalu selanjutnya pertanyaan yang kedua, bagaimana Teh Rita sampai saat ini bisa sampai ke titik menjadi sebutan sebagai seorang sinias internasional. Sebenarnya sangat berat bagi saya disebut julukan sinias internasional atau mendunia, karena semua orang itu memiliki waktu tertentu berputar, gitu kan. Memang dari tahun 2002 sampai 2018 sebelum pandemi, memang Rita masih aktif untuk membawakan misi budaya, nyinden, nembang, dan ngawih kemana-mana sampai kemarin gitu. Nah, kenapa bisa begitu? Ya, yang pertama tadi sudah dipaparkan di depan sama moderator. Yang pertama oleh prestasi Rita sendiri, hadiah dari Jakarta, dari Kementerian Jakarta untuk keliling membawa nama Indonesia untuk keliling Asia. Yang keduanya dari Disparbud Provinsi Jawa Barat, juga dari Provinsi DKI Jakarta, juga dari Yayasan Samba Sunda, juga bersama Saung Angklung Ujo dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya waktu itu untuk melibatkan Rita dalam mengharumkan budaya Indonesia, khususnya Jawa Barat. Tapi memang Rita kecil itu sudah berada atau hidup di lingkungan yang kental terhadap seni budaya dan agama. Jadi pada saat itu kakek, uyut, kakek, uwa, om, tante atau ya keluarga besar termasuk ibu dan cucu cicitnya uyut kakek tidak tahu gimana ya, mungkin kebetulan saja hampir 99% berada dalam lingkungan seni, khususnya seni budaya tradisi Sunda. Itu yang pertama. Yang kedua, dukungan penuh dari keluarga. Tidak pernah melarang, sekalipun Rita mau nyanyi genre atau jenis apapun tidak dilarang, silahkan. Diberi kebebasan. Kenapa? Sampai sekarang prinsip itu Rita tanamkan ke anak sendiri. Karena takut pematahan semangat, karena golden age-nya itu anak itu sekarang, masa-masa SD. Masa dari di bawah 5 tahun sampai SD. Golden moment-nya untuk anak. Dia excited-nya terhadap hobinya. Dia excited terhadap segalanya itu di masa-masa anak-anak sampai umur 12 tahun. Gitu, dari 0 sampai 12 tahun. Tidak pernah lingkungan keluarga itu tidak pernah melarang. Jangankan ke saya, ke saudara yang lain pun. Itu yang pertama. Yang kedua, dukungannya kalau misalnya ada event apapun, penuh disupport. Dari mulai kebaya, sanggul, baju apapun. Dan kita ditanamkan harus profesional. Itu dari lingkungan keluarga.
Mau dapat uang, mau tidak dapat uang, kita serahkan. Itu mah rezeki kedua, kata keluarga saya. Yang penting kamu bisa merelaksasikan, memberikan presentasi bakat kamu ke hal orang banyak. Ketika orang tahu, sebuah rezeki itu akan mengikuti kamu. Itu salah satu ilmu dari keluarga. Nah, makanya alhamdulillah ketika Rita sekolah ke sini ke Bandung, banyak yang ngajak, Rita tidak berpikir uang. Apalagi yang membawanya sekolah. Intinya gini, kalau saya nggak ikut, saya takut nilai justru yang nggak ada, yang nggak keluar. Bukan masalah nggak dibayar sama uang. Tapi kalau Rita nggak ikut, wah kayaknya si ibu ini nanti pelajaran ini saya nilainya 0. Gitu, malahan bukan uang lihatnya. Nah, tapi Rita selalu mempunyai prinsip must be do the best. Jadi selalu harus melakukan yang terbaik. Harus gitu. Jadi apapun itu dengan sungguh-sungguh. Nah, ketika semuanya sungguh-sungguh, ketika semuanya mendukung keluarga dan lingkungan, ketika sekolah pun mendukung, ada event apapun, pasang giring atau lomba apapun, sekolah mendukung. Langsung gairah stimulan itu banyak menghasilkan ide-ide dan kreativitas gitu. Dan pada akhirnya setiap event lomba kita selalu juara, dan bonusnya itu kalau sudah tahap kejuaraan provinsi gitu ya atau nasional, pasti bonusnya selain piagam, kita itu diberi kesempatan untuk mengisi pertukaran budaya ke luar negeri. Itulah gitu. Dari awal kenapa Rita bisa sampai melanglang buana. Mungkin dari situ. Dari yang pertama kita sungguh-sungguh, lingkungan yang mendukung, yang keduanya sungguh-sungguh, yang ketiganya qadarullah ya. Allah sudah memberikan bonus rezeki kepada Rita melalui tangan-tangan dermawan yang ada di atas sana. Selain Allah juga memang adanya keterlibatan dengan pemerintahan, juga waktu itu Rita di institut gitu, di universitas, kalaupun ada apa-apa selalu terlibat. Sampai kenapa mungkin media ya yang membuat julukan Rita sebagai pesinden internasional. Dan setiap Rita pergi keluar selalu pers itu mengikuti. Kebanyakan mungkin dari 100%, pada waktu itu 80% berita Rita itu selalu bolak-balik terus ke luar negeri. Nah, mungkin itu jawaban kenapa Rita bisa sampai saat ini gitu loh. Jadi yang pertama dari lingkungan keluarga, dukungannya juga, dari lingkungan formalnya, sekolahnya juga, guru-guru dan dosen-dosen yang mendukung, juga dari lingkungan pemerintahannya juga mendukung gitu. Dan ya qadarullah itu salah satu bonus dari Allah. Kalau kita sungguh-sungguh pasti akan tercapai semua impian kita. Itu sih. Baik, terima kasih Ibu Rita atas jawabannya untuk pertanyaan dari Teh Anggita. Untuk selanjutnya, silakan untuk Teh Yunastasia Yunita, dipersilakan untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yunastasia Yunita. Saya dari Universitas Halu Oleo, Provinsi Sulawesi Tenggara, dari Kota Kendari. Masya Allah. Terima kasih. Ya. Jadi Bu, terima kasih banyak. Saya sangat bersyukur bisa mengikuti kegiatan ini, dan beberapa kali tadi saya merinding dengar penjelasan dari Ibu. Nah, di sini pertanyaan saya mungkin masih menyambung dari Teh Anindita tentang pesinden internasional. Nah, kan kita tahu iya Bu, kalau pasti di luar sana, di negara lain pasti masih awam atau asing sama sinden. Nah, Ibu sebagai pesinden internasional, apakah ada tantangan yang sangat berat dalam membawakan misi budaya ke negara lain? Karena kan kita tahu ya Bu, seperti di Thailand, Jerman, Eropa, bagian Eropa sana seperti di Den Haag dan Amerika kan tadi sudah disebutkan ya Ibu sampai tur Eropa. Bagaimana tantangan terbesar yang Ibu dapatkan di sana, dan apa solusi yang
Ibu berikan sehingga masih eksis sampai sekarang di Pesinden Internasional. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Yuna, ini pertanyaan bagus-bagus, sangat bagus sekali. Jadi memang kendalanya ketika keluar negeri itu yang menjadi saya sedih dan bingung ketika akan mempresentasikan lagu. Saya membawakan semua lagu-lagu tentang Sunda, bahasa Sunda. Bajunya juga baju Nyunda. Orang akan tercengang dan terengah-engah. Ini anak mau ngapain? Pasti begitu. Dan saya ada pada fase insecure. Ini orang akan mendengar atau tidak? Itu tantangan terbesar. Tapi dengan membawa namanya Indonesia, dan sudah di-present, di-introduce juga tentang Indonesia, dan kita juga di sini dibarengin dengan KBRI dari kita gitu ya, dari pihak KBRI, dan menjelaskan gitu. Sedikit tuh naik pede saya, ketegangan dan tantangan saya. Yang kedua, saya selalu memaparkan apa yang akan saya bawakan. Karena dengan bahasa Sunda mereka tidak mengerti. Akan tetapi sebelum saya menyanyi, kami tim saya atau leadernya selalu menceritakan bahwa lagu yang akan dibawakan ini tentang apa. Selalu selalu di-hire dulu dengan arti esensi lagu ini sebelum kita bawakan. Jadi mereka mengerti meskipun tidak tahu bahasanya, tidak mengerti bahasanya, tapi dia dengan persembahan musik kami selama ini mereka menikmati. Karena mungkin dari sebelumnya kita sudah memberikan terdahulu. Misalkan lagu Hari Ring Kuring atau Bang Bung Hideng. Kita jelaskan kepada mereka bahwa Bang Bung Hideng ini cerita tentang seorang perempuan yang tersakiti, yang ditinggalkan kekasihnya dan tergila-gila sampai pergi ke sebuah hutan dan dia menangis. Dia menangis dengan kepedihannya. Gitu. Dan dituangkan ke dalam sebuah lagu Bang Bung Hideng. Nah, saya kasih tahu ke mereka tapi dengan bahasa Inggris gitu ya. Dan mereka mengerti, belum saya nyanyi pun hanya baru mempresentasikan, menceritakan lagunya, sinopsisnya sudah oke gitu. Sudah mengerti. Nah, setelah mereka mengerti apa yang kita obrolkan, baru saya nyanyikan. Ketika seorang perempuan yang tersakiti dan nyambung kepada lagunya, Bang Bung Hideng seperti begini. Bang Bung Hideng ber teing dere seperti begitu. Dia tuh menangis gitu, menjerit, tapi dituangkan ke dalam sebuah lagu. Itu tantangan pertama. Kadang-kadang gini, saya mau menyanyi, orang gimana ya? Ayah yang gini gitu, karena tidak tahu gitu bahasannya gitu seperti apa gitu. Ada juga yang memang mereka menyimak dari awal dan mengerti gitu. Ini ada yang mengerti juga gitu, dan itu tantangan pertama. Tantangan kedua, ketika saya harus menyanyi di sebuah gereja dengan membawakan sebuah lagu rohani. Tidak mungkin dong Rita Muslim terus nyanyi di sebuah gereja, terus itu tantangan. Saya bingung dengan tim, Kang bagaimana ini? Kita nggak mungkin Allahumma sholli Allah, nggak mungkin ya. Gitu, kita sudah beda keyakinan. Ya udah saya bilang kita kasih lagu healing saja di Tembang Sunda Cianjuran. Dengan nuansa yang tenang, nuansa kacapi suling yang membuat nuansa hati teduh. Jadi saya waktu itu alhamdulillah mendapatkan feedback yang sangat baik. Ketika mereka berdoa, terus saya menyanyi,
di area gereja katedral ya di Manchester. Saya nggak nyanyi religi, padahal saya hanya nyanyi lagu budak cerik atau lagu anak ibu. Dalam tempat sunnah Cianjuran seperti begini. Duh, anak ibu, no gelis pundeng hati. Dengan kecapi suling. Sing caket elis susutan eta soca. Dengan alunan begitu dan kacapi suling, jentrengan kacapi suling, bisa sampai menangis pada saat itu. Padahal saya menyanyikan bukan lagu religi. Itu tantangan kedua. Tantangan ketiga, ketika menghadapi suatu festival yang sangat besar, katakanlah itu WOMED. Waktu itu saya di WOMED Forest. Kalau Rudolstadt waktu itu di WOMED Rudolstadt di Jerman. Kita itu dihadiri oleh penonton yang konon katanya ratusan ribu, mengimbangi sajian-sajian tontonan para artis yang hits pada saat itu. Karena memang pertunjukan WOMED itu tidak hanya dari Indonesia, dari seluruh penjuru dunia, dari Afrika, India, Indonesia, China, Skotlandia, Swiss, dan sebagainya. Jadi memang dari penjuru dunia, musisi itu datang ke WOMED Rudolstadt. Tantangannya, bagaimana seorang Rita yang frontline, sebagai terdepan penampil, otomatis harus bisa membawa gairah terhadap penonton. Nah itu tantangan yang ketiga. Kita itu harus interaktif, harus atraktif, harus bisa membawa suasana ke lebih seru, biar yang nonton enjoy, bisa mengikuti. Nah itu tantangan ketika saya di luar negeri. Dan pada akhirnya kebetulan bersama saya dan tim selalu punya lagu yang memang untuk tari bersama. Tapi maaf, di sini tari bersama bukan naik ke panggung menemani saya, tapi mereka menonton yang bisa menari, saya pun di atas bisa mengiringi gitu, bisa meng-hire mereka untuk tari bersama. Lagunya tuh tidak aneh, Bu. Saya membawakan sebuah lagu Hariring Kuring. Tengah peting gitu, Hariring Kuring, tapi sama tim dibikin musiknya reggae. Nah, genre musik reggae itu bukan kita yang punya. Justru musik barat yang punya. Nah, itulah penggabungan antara tradisi dan modern dan musik barat. Nah, ketika orang tidak mengenal ini lagunya, tapi mengenal genre musiknya, mereka akan begitu spontan mengikuti. Saya waktu itu tantangannya bingung. Waduh, mengerti nggak ya lagunya, musiknya keterima nggak ya? Ketika saya mengannounce lagu Hariring Kuring dan saya bilang ini kita kolaborasi dengan musik genre musik reggae, mereka mendengar reggae-nya juga udah tepuk tangan, wah, dan sorak gitu. Mereka merasa kita bisa menikmati mungkin gitu kalau diartikan. Nah setelah begitu saya please for ladies and gentlemen, you must follow me, please. Ya, seperti begitu. We dance together. Kita juga ada challenge tertentu, seperti menyuarakan suara saya. Misal, follow me please, gitu kan? Follow my voice.
1, 2, 3, 4, dan semua itu mengikuti. Dan semua itu semua mengikuti, dan semuanya resen, dan semua gitu. Jadi tantangannya itu dengan dihadirkan dengan ratusan ribu penonton, saya itu harus bisa membius semua followers pada saat itu yang mengikuti di acara itu. Dan alhamdulillah, yaitu dengan kreativitas spontan di panggung, itu menjadi sebuah kelebihan untuk seorang penampil notabene yang memang tidak dimengerti gitu sama orang luar negeri gitu pertunjukan kita. Tapi yang universalnya ada musik dan ada tarian. Kita membawa tarian ke sana, bawa jaipong, dan saya pun menari. Jangan disonding lagi sinopsisnya, jangan dibawa lagi. Mendengar suara kendang pun berirama berritmis, mereka sudah mengikuti. Nah begitu. Jadi itu tantangannya. Yang pertama tadi saya harus menceritakan, memberikan dulu sinopsis lagu supaya mereka mengerti. Menonton itu tidak hanya duduk dan ngantuk akhirnya, tapi mereka menikmati. Yang kedua, ketika tantangan itu harus menyanyi lagu di gereja, mengiringi mereka yang lagi berdoa. Gitu. Ya, jadi pada intinya pada akhirnya saya membawakan sebuah lagu healing, lagu tenang. Padahal lagunya bukan lagu religius. Itu tantangan kedua, ya. Karena tantangan itu banyak sebenarnya yang spontan-spontan di lapangan. Yang ketiga, ketika melihat aura penonton ratusan ribu dengan sajian kami yang hanya berapa orang dari Indonesia, bagaimana caranya bisa membolak-balikan nuansa ini dari redup menjadi terang. Mungkin yang tadi itu saya bilang, adanya kreativitas seniman, improvisasi kita dalam sebuah pertunjukan. Itu sih gitunya. Ya mungkin tantangan yang lainnya ya di luar teknis di panggung, ketika saya pergi sendiri harus membawa alat musik gitu, kecapi, rebab dan sebagainya. Terus dengan tubuh kecil gitu kan, harus mengajar, ya fisik juga harus dipersiapkan. Terus kemandirian gitu. Kemandirian ketika kita sudah ada di seberang sana, mereka tidak tahu saya siapa. Mereka tidak tahu kamu mau apa atau bagus atau tidak. Tapi yang mereka harapkan kita itu melakukan yang terbaik. Itu sih. Gitu. Kalau untuk dijabarkan tantangannya sebetulnya banyak banget. Gitu. Tapi ya yang urgentnya, yang krusialnya mungkin tadi sudah saya paparkan. Jadi memang sebuah tantangan yang spontan itu kita tuh harus bisa juga menyikapi dan memberi solusi gitu secara responsif. Mungkin itu ya gitu. Siapa tadi Yuna? Siapa ya? Ya, Teh Yunastasia. Teh Yunastasia. Ya, mungkin itu gitu. Tantangannya bahasa ya gitu. Mereka tidak memahami, yang paling utama itu bahasa, tidak bisa memahami. Nah, mungkin solusinya saya mempresentasikan karya itu dengan sinopsis sebelum karya itu berlangsung gitu. Selanjutnya selama di sana aman-aman saja, dan kebanyakannya mereka menyukai tentang seni-seni tradisi yang ada di kita, malah mereka juga aneh. Kenapa Indonesia itu ya, khususnya di Jawa Barat, dari bambu itu sudah menghasilkan bunyi, ada suling, ada calung, ada angklung, ada celempung. Dan dimakan pula. Namanya rebung atau iwung ya Bu ya. Itu motekar itu kreatifnya orang Sunda katanya begitu, orang Indonesia gitu. Begitu mereka. Terus bunyi-bunyian. Saya bilang hanya skup tradisi Jawa Barat saja ya, Sunda. Bunyi-bunyian. Kok ini dari besi, ada saron, ada pencelon, ada bonang, ada goong, semua bisa berbunyi dan nadanya itu berbeda-beda. Bagaimana ini? Katanya gitu. Itu kebetulan saya bareng dengan dosen antropologi,
dan mereka akhirnya memberikan satu jawaban, oh ternyata begini, ternyata begini. Ini kok kalau falas orang Sunda mah gamelan falas digedor-gedor, ketuk-ketuk. Bukannya itu akan rusak, tidak akan, itu cara melaraskan nada seperti begitu. Jadi dan alhamdulillahnya itu orang sana itu sangat excited dan respect gitu terhadap budaya kita. Gitu. Tantangan-tantangannya itu dia itu sebagai ciri pendewasaan kita ketika kita menghadapi suatu masalah yang ada di lapangan dan kita harus bisa memecahkan solusinya itu secara responsif gitu. Sayang, terima kasih. Baik, terima kasih. Ada satu lagi pertanyaan dari Teh Harriet Abigail. Silakan untuk Teh Harriet untuk bertanya. Nama saya Rita yang bertanya kepada Teh Rita. Saya melihat semua pesinden cantik-cantik ya Bu. Nah, apakah ada batasan usia untuk menjadi pesinden? Jika ada, berapa usianya? Dan ini agak tidak berkaitan dengan pesinden, tapi saya ingin tahu. Berbincang tentang seni Sunda, Bu Rita sebagai orang Sunda dan setiap daerah pasti mempunyai tradisi dalam pernikahan. Pengen tahu dong Bu, kalau di Jawa Barat sendiri tahapan pernikahannya seperti apa? Ya, terima kasih. Sebenarnya ini agak putus-putus barusan, agak putus-putus. Ya, betul, agak putus-putus Teh tadi. Bisa diulang boleh lagi? diulangi lagi satu kali lagi, silakan. Maaf. Ya. Adakah batasan usia untuk menjadi pesinden? Kalau ada, terus bicara tentang seni Sunda, pasti Sunda mempunyai tradisi dalam pernikahan. Pengen tahu di Jawa Barat sendiri apa tahapan-tahapan pernikahannya itu seperti apa? Tahapan-tahapan apa? Maaf. Mungkin gini Bu Rita, tadi kan seni sinden itu ini kan juga di dalam pernikahan gitu ya, Bu ya. Kayak gitu. Nah, Teh Ruth pengen tahu kalau di Jawa Barat mungkin akan berbeda dengan Teh Ruth di mana? Di Jambi. Ya, berbeda mungkin dengan adat pernikahan di Jambi gitu maksudnya mungkin Bu Rita. Mungkin cara penyajiannya atau persembahannya mungkin ya. Iya. Oke, terima kasih Kak Ruth. Jadi yang pertanyaan yang pertama, batasan usia ya. Sebetulnya bagi seorang pesinden, kalau usianya semakin tua, semakin matang. Semakin tua, semakin mumpuni. Nah, tapi itu untuk yang non formal ya. Tapi kalau yang formal, apalagi diadukan dengan bakat tersendiri, pertengahan pun umur 20-30 tahunan, sebetulnya dia sudah mapan, sudah mumpuni, mapan dalam menyampaikan pertunjukan karyanya gitu ya, salah satunya sinden. Jadi sebetulnya untuk pesinden menurut Rita pribadi tidak ada batasan. Sekarang namanya ilmu, siapa tahu di bawah Rita pun kalau memang dia mumpuni dan bagus, kita akuin. Atau untuk di sini pertunjukan nih batasannya, tergantung peminatnya. Kadang-kadang begini, saya pengen grup sindennya misalkan siapa, tapi minta yang muda ya, kecuali ada suatu request. Tapi untuk sindennya sendiri, terakhir almarhum Ibu Cucu Setiawati di Jawa Barat, beliau itu almarhum sekarangnya sudah meninggal, baru meninggal 2 tahun yang lalu. Beliau itu pesinden pedalang sohor, Bapak Asep Sunandar Sunaria. Sampai akhir hayatnya tuh sebelum beliau meninggal beberapa bulan, beliau masih nyinden. Sebetulnya untuk pesinden tidak ada batasan umur, malah semakin tua
semakin matang dan semakin mumpuni, semakin keilmuannya itu semakin isi, tekniknya semakin keren gitu dan sebagainya. Ya. Nah, akan tetapi gitu biasanya di request masyarakat karena ingin packagingnya mudah, energi, asik, itu mah situasional. Terkadang, jangan sinden itu, saya mah pengen yang muda-muda aja. Nah, begitu. Ini Ruth barusan ada ya di situ. Oh, ditulis ya di sini. Semua pesinden cantik-cantik ya, Bu. Apakah ada batasan usia untuk menjadi pesinden? Jika ada, berapa? Lucu ini pertanyaannya. Sinden cantik-cantik itu polesan sebenarnya, sayang. Semua perempuan tuh cantik menurut saya. Mungkin di sini menurut cantiknya kita kerucutkan memang di usia-usia yang ya 30 sampai 40 tahun mungkin menurut saya ya ini mah. Karena memang tante saya seorang sinden sekarang umurnya udah 47 tahun. Suaranya lebih oke, packagingnya justru lebih cantik. Ya mungkin di usia-usia segitu ya, pertengahan ya gitu. Di antara 30 40 tahun lah ya, 30 lebih gitu. Kalau melihat cantik itu mah relatif ya. Semua pesinden cantik-cantik itu polesan saja karena memakai make up dan sanggulan gitu ya. Akan tetapi kalaupun ada, jika ada saya akan jawab nih. Mungkin umumnya dari usia 25 tahun sampai 40 gitu ya. Tapi kalau bagi saya gitu, untuk skill para pesinden itu tidak ada batasan. Karena semakin tua itu semakin keren, semakin mapan gitu ya. Lalu berbincang tentang seni Sunda ya Bu, Rita sebagai orang Sunda dan setiap daerah pasti mempunyai tradisi dalam pernikahan. Pengen tahu kalau di Jawa Barat sendiri tahapan-tahapan pernikahannya seperti apa? Nah, yang pertama, bagus nih, luar konteks tapi nyambung. Ini tujuannya untuk manfaat masyarakat ya. Acara pernikahan. Biasanya lantunan ini pesinden ini melantunkan sesuatu lagu di acara siraman. H-1 sebelum akad. Ada pesinden yang memang sama timnya itu mengiringi siraman. Jadi siraman itu kalau Ruth pernah melihat di TV, seperti edukasi sebelum menghadapi hari esok gitu. Ada edukasinya sebelumnya nih gitu. Terus minta maaf kepada orang tua seperti begitu. Terus ada rangkaian-rangkaian ritualnya juga. Dan lagu-lagu yang dibawakan pesindennya juga disesuaikan konteks. Lagunya misalkan untuk lagu minta maaf sama ibu ada lagunya, isinya tentang mohon maaf ke ibu. Terus waktu disiram ada khusus lagunya gitu ya kalau untuk tahapan pernikahan. Nah, terus yang kedua, di hari H setelah akad adanya acara sawer. Jadi pesinden diharuskan dalam tradisi Sunda bisa melantunkan susunan lagu dalam sawer. Sawer itu isinya tentang petuah dalam mengarungi bahtera rumah tangga dari mulai detik setelah menjadi seorang suami istri sampai ke depan. Gitu loh. Nah, selanjutnya ada upacara adat. Masih rangkaian ritual tapi lebih ke hiburan. Oh sorry, setelah rangkaian setelah akad ada sungkem. Sungkem lagi ke ibu, ke bapak. Ada lagunya. Nah, setelah itu rangkaiannya pada upacara adat. Jadi, ketika pengantin sudah siap diarak, sudah stay di suatu tempat, maka tim seni itu udah siap menyambut pengantin dan sindennya pun udah standby dengan tema-tema tertentu. Lagu-lagu khusus untuk menyambut. Begitu. Nah, selanjutnya nih, kesananya untuk hiburan ya pesinden juga
diharapkan bisa semua lagu-lagu yang akan dibawakan di dalam suasana wedding. Misal pop Sundanya oke, lagu dangdutnya iya, misal. Itu sudah masuk ke ranah hiburan. Nah, begitu kalau tahapan-tahapan pernikahan yang ada di sini di Jawa Barat gitu. Jadi memang sih peran seorang sinden itu tidak hanya untuk wayang golek, jaipongan, ketuk tilu atau pencak silat saja, atau ritual tentang alam gitu ya. Tapi dengan prosesi adat di pernikahan juga ada gitu. Dari mulainya yuk seruh, siraman, akad nikah, sawer, sungkem, sampai upacara adat. Peran sinden itu paling penting. Karena kalau sinden tidak bisa, misalkan semua tanggal ada tanggal cantik tuh kalau wedding. Kalau tanggal cantik semua kehabisan sinden. Waduh, itu baru deh seorang pimpinan musik pusing. Nah itu peran utama. Tapi kalau dari dalam 8 pemain musik 1 tidak ada, yang lain masih bisa mengisi. Tapi peran sinden sangat penting karena yang membawa suasana haru biru dalam suatu pesta pernikahan. Itu tahapannya sayang. Semoga dapat dimengerti. Bu Rita bisa memberikan sedikit tembang yang sinden di saat ini Bu Rita tadi apa pernikahan itu. Ya. Rangkaiannya ada sawer, ada sungkem, ada siraman. Sawer aja ya. Baik, sudah. Sudah? Ya silakan Teh Bu Rita. Baik. Silakan. Ya. Ini rangkaian, ini lagu spesial yang dipersiapkan pesinden untuk mengiringi sawer pengantin. Ini sebuah petuah. Bismillah, awal kali imah jeung syukur ka Maha Suci anu tos merengkeun laksana ujang jeung nyai ngahiji rangkep jadi sarimbit bandungan pangjurung laku pidanget ieu pisan lalakon hidup teh Robi nyengking gelar caroge sareng gereha. Nah, kalau diartikan kita membacakan bismillah sujud kepada Allah bahwa hari ini kalian sudah menjadi sepasang pengantin dan sepasang suami istri, terus bersyukur gitulah, intinya tentang begitu. Yang tadi caroge itu suami, gereha itu istri gitu. Bahwasannya pada hari ini yang disawer sudah menjadi satu kesatuan yang sah untuk mengarungi bahtera tangga gitu loh. Itu isinya gitu. Kalau misalkan di sungkem beda lagi. Anaking jimat awaking misal seperti itu tentang menceritakan seorang kegelisahan, ketakutan seorang ibu yang melepas anaknya gitu kan, atau seorang kasih sayang anaknya yang memang akan jauh sama ibunya di bawah suaminya seperti begitu. Jadi seorang pesinden itu memang harus cerdas di sini dalam memilih lirik atau rumpaka lagu. Tidak bisa kalau nyawer lagunya misalkan Bang Bung Hideng atau Engklak, nggak bisa. Tidak ada sisi untuk petuahnya gitu. Seperti begitu Ibu Eli sayang. Sepertinya Ibu Eli sedang mendengar suaranya. Ya, saya terkagum-kagum banget ini Bu Rita karena kalau saya wawancara Bu Rita nyanyinya cuma 1 kali doang.
Soal waktu ya Bu ya. Ini. Padahal Bu Rita tuh kalau nyanyi bayarannya Kalau mahal. Sundanya Jadi mungkin Akang Teteh tuh waas, akan gitu ya. beruntung ya. Suaranya sangat waas, enak di hati gitu. Wah, terasa yang Menyentuh gitu. keparasmanan. Waas. Jadi kita sampai ya itu merinding Bu Rita ya. Jadi saya langsung mendengarkan Bu Rita secara langsung ya memang sangat luar biasa ya. Nah mungkin pasti nih Akang Teteh penasaran ya, Kang Sam ya, juga Akang Teteh yang lain penasaran. Kalau tadi kan agaknya sulit gitu ya Bu Rita ya untuk sampai suaranya melengking gahar kalau kata Sunda gitu. Nah itu ada nggak sih yang mudah tuh yang bisa diikuti oleh dari berbagai daerah ini Bu Rita? Ibu maaf terputus, ada apa? Oh, suara saya terputus Bu. Ya, Oh iya. Jadi maksudnya melengking kan ya. kalau sekarang gimana? Ada? Ada. Ada. Ya. Jadi kan maksudnya kalau mendengarkan Bu Rita bernyanyi itu kayaknya sulit banget ya karena kan suara melengking terus mengalun terus aduh kayaknya susah gitu. Ada nggak sih yang mudah yang buat semua orang bisa? Mungkin di sini Akang Teteh yang ada di Zoom ini pengen mencoba gitu loh Bu Rita, diberi contoh nanti terus Akang Tetehnya ikutan tuh. Ada nggak yang mudah gitu? Ya, boleh. Yang mudah. Halo, iya. Diberi contoh yang simpel aja ya. Ya, biar Akang Teteh ikutan gitu, ikutan nyanyi, dicontohin. Iya. Karena kebetulan Rita di UPI juga mengajar vokal daerah. Jadi memang mahasiswa-mahasiswinya tidak semua yang berdomisili atau berkependudukan di sini ya, di mana, di Bandung atau Jawa Barat. Jadi vokal daerah itu dikerucutkan menyanyi sebuah materi pembelajaran tentang pupuh. Ada pupuh Mas Kumambang. Pupuh Mas Kumambang ini isinya tentang petuah juga, petuah untuk anak biar berpikir bahwa kita itu punya utang budi dan jasa sama orang tua, ya, sampai saat ini. Jadi kita dalam lagu Pupuh Mas Kumambang ini isinya memang tentang kita itu suruh berpikir bagaimana cara berterima kasih kepada orang tua. Seperti begini, boleh di-mute dulu, Rita sebait, lalu teman-teman semua bisa mengikuti. Hei barudak, silahkan. Dibuka speakernya semua. Silakan Akang Teteh. Dibuka Ayo, saja mulai audionya lagi. sudah apa? Oh, mau dibuka, boleh. Ayo speakernya dibuka. Speakernya dibuka, semuanya ikuti Bu Rita menembang ya. Sedikit. Malu-malu nih kayaknya nih Kak. Malu Bu, suaranya fales. Gak Ya apa-apa. Ini mencoba. Ini sulit enggak beneran kalau saya mendengarnya kayaknya sulit banget nih gitu ya, melengking. Dan memang ada tingkatannya Bu, ada tingkatannya memang. Iya. Kalau lagu itu memang dari yang mudah. Tingkatan terendah dulu deh biar semuanya ikut. Ayo Teh Yunas dibuka, Teh Riantin, Teh Rizky, Teh Putri, ayo Teh Neopania, Teh Ruth, Teh Elizabeth, Kang Pitra, Teh Paula, Teh Wahyu, Teh Nurhaida, sudah ya, Teh Cynthia, Teh Pipin, Kang David kemana? Ya, Kang David kemana? Ayo silakan dibuka dan ikuti nyanyian dari Bu Rita. Bu Rita sedikit-sedikit ya. Siap. Ya, mulai. Hei barudak. Nah, silakan. 1, 2, 3.
Hei baru. Nah, Teh Anindita itu penyanyi tuh. Nah, Teh Anindita, coba Teh Anindita. Coba. Pada malu-malu Bu Rita. Satu aja, coba satu aja. Anindita siapa? Kalau Teh enggak Anindita ya, Rizkia, Teh Teh Anindita. Anindita ya. Yang lainnya bisa di mute. Siap Teh Anindita? Teh Anindita ikutin Bu Rita. Ya. Siap ya? Sudah? Bisa? Ya. Teh Anindita dibuka aja speakernya ya. Ya. Sudah Bu Rita, ayo. Ya. Mulai ya. Hei barudak. Jelek, Bu. Silakan. Satu bait ikutin ya. Hei barudak. Kudu mikir. Kudu mikir. Letih. Apa, Bu? Maaf, Bu, liriknya. Letih. Maneh kahutangan. Maneh kautangan. Kukolot. Wis pengen gini. Kukolot. Nge-lag kayaknya. Ya, Bu Rita nge-lag. Coba. Rizkia. Ya, Rizkia. Itu pelatihan ya, biar mengenal budaya ya. Mulai Rizky. Hei barudak. Hei barudak, Kudu mikir. kudu mikir. Letih. Nggak nyampe, Bu, nada tinggi. Pakai falset. Letih. Dilatih. Ya, bagus. Maneh kahutangan. Maneh kahutanan. Udah? Saya lagi. Maneh kahutangan. Maneh kahutanan. Kukolot di barang lahir. Kukolot di balang apa, Bu? Gimana? Lahir. Lahir. Nepika. Lepika. Ayeuna pisan. Ayeuna pisan. Kalau udah tahapan pengembangan seperti begini. Hei barudak, kudu mikir letih. Maneh kahutangan. Kukolot di barang lahir. Teu aya pisan ras-rasan. Seperti itu. Luar biasa. Teh Yunas mau coba? Coba yuk. Susah, Ya, silakan, Teh Yunas. terutama yang ini Bu Rita, ya, huruf E. Dileletik itu susah ya buat teman-teman dari daerah. Betul. Soalnya artikulasinya itu biasanya A, I, U, E, O.
konsonannya 5. Kalau di Sunda ada e, jadi 6. A, I, U, E, O, E. Gitu. Jadi nambah konsonan. Kalau di Indonesia cuma 5. A, I, U, E, O. Tapi Sunda nambah 1. E. Esilin mah cucu. Itu sama U, bukan esilin mah ceu, enggak begitu. Tapi dibacanya itu gabungan antara E dan U. Ada Bu, murid saya, esilin mah ceu. Lucu ya. Gitu. Iya, baik Bu Rita. Wah, makasih banyak ini. Saya kembalikan ke Kang Sam. Coba ya, Ibu ya, Beli ya, ada laki-laki nih, ada Kangmu, ada Kang David Oh iya, juga. laki-lakinya mana Ada ini? Laki-laki, nah, Kangmu boleh dicoba dengan tuh. Kang David. Tapi mana ya Kang Davidnya nggak ada. Kangmu Fitra, Mu Fitra. Mu Fitra mau, Kangmu. Nah, boleh silakan. Malu-malu. Malu-malu. Iya. Mungkin karena ini Bu Rita sebenarnya masih ini jadi apa ya? Jadi buat saya mendengarkan Bu Rita menyampaikan paparan dari awal sampai akhir, selingi dengan lagu-lagu gitu ya, dengan nyanyian-nyanyian. Ini memunculkan ide saya buat nambahin nulisnya bukunya Bu Rita ini. Jadi semakin banyak. PR-nya nambahin dong, Bu. Ini mah bisa satu buku lagi nih Bu Rita. Jadi Iya. luar biasa ya apa namanya pengalaman Bu Rita selama ini. Ya, sayang waktunya Bu Rita kita 2 jam. Jadi sampai pukul 12 pasti akan Teteh juga sebetulnya masih pengen Gak kerasa ini. ya? Gak kerasa ya. Ya. Jadi sementara saya kembalikan dulu ke Kang Sam. Silakan Kang Sam. Baik, Kang Teteh semuanya, itulah pemaparan materi dari Ibu Rita Tila. Sungguh-sungguh sangat luar biasa ya, Kang Teteh ya. Dari mulai segi pengalamannya, begitu kemudian juga memang sudah dipupuk dari sejak usia dini dalam segi seni budaya, khususnya di Kesundaan gitu, dan juga khususnya di Kepesindenan gitu. Nah, baik Kang Teteh, itu mungkin kita tidak terasa sudah hampir mau pada puncak acara. Tapi sebelum itu, sebelum kita menyudahi webinar kali ini, kita akan melakukan sesi foto bersama. Jadi untuk Kang Teteh yang belum terbuka nih videonya, silakan untuk on cam terlebih dahulu supaya wajah cantik dan gantengnya kelihatan gitu ya. Jadi untuk Kang Teteh silakan buka dulu gitu. Untuk videonya ya. Saya Oh iya akan Kang, juga Rita mau nambahin nih sedikit. Terima kasih terutama untuk Ibu Eli yang sudah mengundang Rita ke sini untuk menjadi pembicara. Juga terima kasih sudah berkenan membuatkan buku biografi untuk Rita. Itu suatu honor yang sangat luar biasa. Semoga selalu disehatkan dan dilancarkan dalam menulis bukunya ya Bu ya. Juga terima kasih buat teman-teman semua yang mengikuti ini, yang dari luar provinsi, yang dari Jambi, yang dari mana, banyak banget ini. Semoga sehat selalu dan semoga bisa menjadi inspirasi, intinya semoga menjadi inspirasi dalam perjalanan saya, meskipun teman-teman semua bukan dalam ranah seni tradisi. Ini bisa kesemangatan ini bisa berlaku untuk teman-teman semua dalam keahlian masing-masing gitu. Intinya di sini kesemangatannya mudah-mudahan bisa melebihi saya dan bisa menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Silakan lanjutkan moderator. Baik, terima kasih Ibu. Oke, Kang Teteh, kita foto terlebih dahulu ya. Mungkin beberapa kali screenshot. Oke. Saya akan hitung 1 sampai 3 untuk
foto. Silakan wajahnya dibuka. Yang belum terbuka nih ada Teh Cynthia, Teh Vivin. Oke. Kita langsung saja. 1, 2, 3. Oke. Satu kali lagi mungkin. 1, 2. Satu kali lagi dengan gaya. Ayo, mana gayanya? Nah, dengan gaya coba. Ya bebas akan gitu ya. Silakan. 1, 2, 3. Oke, baik. Baik, itulah Kang Teteh. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih Ibu Tatila. Mungkin kalau supaya akrabnya dipanggilnya Teteh ya. Biasanya di Jawa Barat memang dipanggilnya Teteh begitu. Teh Rita gitu ya, memang sudah terkenal seperti itu. Gitu. Nah, sekali lagi terima kasih atas untuk Ibu Rita Tila atau Teh Rita Tila untuk pemaparan materinya. Dan semoga Kang Teteh semua di sini dapat mengambil banyak ilmu dari perjalanan kisah hidup Ibu Rita Tila yang sudah disampaikan. Baik, terima kasih. Semoga Ibu Rita Tila disehatkan selalu, Ibu. Juga dipermudah untuk urusan rezekinya, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal urusannya. Amin. Ya, sekali lagi kita tidak terasa sudah sampai pada puncak acara. Ada sedikit yang ini saya sampaikan untuk Akang Teteh. Setelah ini diharapkan untuk tidak keluar Zoom terlebih dahulu, terkecuali mungkin karena untuk Ibu Rita mungkin banyak schedule ya Ibu Rita. Jadi boleh silakan untuk terlebih dahulu. Kebetulan recording hari ini. Mohon doa. Iya, bagaimana? Iya. Bu Rita, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Rita sudah datang, sudah berbagi ilmunya kepada mahasiswa kami di sini gitu ya. Pasti semuanya yang sangat antusias, sangat senang, dihibur. Biasanya mereka nonton video gitu ya. Sekarang ada suasana yang berbeda, dihibur oleh Bu Rita dengan nyanyian-nyanyian dari Teh Rita yang sangat luar biasa. Ya, Kakang Teteh semuanya. Jadi saya mengucapkan terima kasih Teh Rita. Ya, kita bertemu secepatnya ya untuk melanjutkan jadwal-jadwal yang sudah kita agendakan. Baik, sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Bu Rita Tila ya. Terima kasih sekali lagi. Ya, sehat selalu ya Bu Rita ya. Ya, amin. Sama-sama Ibu juga semuanya. Ya, Ibu izin live ya. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kakang Teteh. Itulah pemateri yang acara pada kali ini.